Di PHP terdapat suatu operator logikal, yaitu switch. Switch hampir sama dengan penggunaan if, tapi agak berbeda dalam penulisan fungsinya. Dan di sini saya mempunyai file dengan ekstensi PHP dan dengan nama switch. Saya akan buka dengan Notepad. Dan ini merupakan filenya, di mana ada kode HTML dan di sini ada switch. Lalu ada kode PHP, embedded PHP, dan ditutup dengan PHP. Serta untuk switch, yang pertama di sini ada variabel var, di mana nilainya adalah 1, lalu switch dalam kurung dan variabel var. Dan ini merupakan pernyataan. Jadi switch pernyataannya apa atau ekspresinya apa. Lalu di sini ada untuk kurung kerawal dan kurung kerawal juga sebagai penutup. Jadi kurung kerawal buka dan kurung kerawal tutup. Lalu ada syarat atau case, seperti itu. Ada case, dan case mengandung suatu nilai. Dan case diakhiri dengan titik 2. Lalu ada statement untuk case. Jadi di sini ada echo dan tada. Lalu diakhiri dengan break, ini agar tidak diulang-ulang. Dan ya seperti ini. Dan jika saya ke browser, lalu saya akses untuk datanya, jadi switch.php. Anda bisa lihat di sini switch dan tada. Dan jika saya mengubah, misalnya sini 4, lalu case-nya tetap 1, jadi untuk ekspresinya tidak ditemukan, saya save. Saya ke browser dan saya refresh. Anda bisa lihat hanya switch, tapi untuk statementnya tidak dieksekusi. Dan untuk pernyataan statement yang tidak terdapat pada pilihan case atau persyaratan yang dituliskan di case, Anda dapat menggunakan default. Jadi misalnya di sini seperti ini. Ya, seperti ini maksudku. Lalu default dan statement. Jadi jika persyaratan yang ditentukan oleh case tidak ditemukan, maka akan digunakan untuk persyaratan atau default dan statementnya. Jadi Anda lihat di sini untuk var1 tidak ditemukan, maksudnya untuk var dan nilainya 4, lalu var tidak ditemukan di case. Saya save, saya kembali ke browser dan saya refresh. Anda bisa lihat sini wax. Dan untuk case dapat beberapa pernyataan. Jadi seperti ini, ya seperti ini. Dan ini case 1, lalu ada case 4 dan case 5. Jadi di sini jika saya pilih untuk case 4 yang ada pada pilihan case, saya save. Saya kembali ke browser dan saya refresh. Anda bisa lihat sini, tara. Saya kembali ke text editor. Dan suatu statement, maksud saya suatu persyaratan di case dapat digunakan beberapa statement lainnya. Jadi misalnya di sini untuk case 5, di sini ada echo dan voila. Lalu saya bisa menggunakan di dalam statement dari case 5 suatu pernyataan if. Jadi seperti ini, statement 5 dan echo voila, lalu if is bukan integer untuk var, untuk nilai var. Jadi var jika bukan integer, maka akan dilakukan statement a, lalu else echo was. Saya save, saya kembali ke browser dan saya refresh. Tunggu, sini mungkin saya ganti untuk var-nya itu 5 sesuai dengan case 5. Saya save, saya kembali ke browser dan saya refresh. Anda bisa lihat sini, voila, lalu was. Dan jika saya menggunakan misalnya seperti ini, is int. Jadi jika tersetting, jika var nilai var adalah integer, saya save, saya kembali ke browser dan saya refresh. Anda bisa lihat sini, voila, lalu a. Saya kembali ke text editor dan untuk nilai dari var atau penggunaan case tidak harus angka atau nilai numerik. Jadi bisa berupa string. Dan untuk kali ini saya akan memperlihatkan
yaitu untuk satu statement memiliki persyaratan yang sama. Jadi untuk satu statement memiliki case yang sama. Jadi di sini ada case 2, case 3, dan case 4. Statementnya adalah echo lalu tara. Jadi misalnya saya pilih untuk case 3, saya save, saya kembali ke browser dan saya refresh, Anda bisa lihat tara. Dan juga hal yang sama jika saya memilih untuk case 2. Maksud saya untuk var 2 karena sesuai dengan case 2. Saya kembali ke browser dan saya refresh, Anda masih lihat juga tara. Dan seperti yang saya katakan tadi, tidak harus numerik, jadi bisa berupa string. Misalnya di sini saya punya suatu string dengan nilai stringnya adalah fu. Jadi di sini saya save dan var1 adalah fu, lalu untuk statementnya adalah tara. Saya kembali ke browser dan saya refresh, tetap juga tara. Dan Anda perlu hati-hati dalam menggunakan statement string jika menggunakan case 0. Karena case 0 di sini akan diterjemahkan sebagai empty. Jadi misalnya sini saya save, Anda bisa lihat bahwa di sini ada fu, dan di sini juga ada case untuk fu. Tapi jika saya akses melalui web browser dan saya refresh, Anda bisa lihat di sini tada. Karena kenapa? Karena fu dibaca oleh case atau dibaca oleh switch adalah nilai integer yang sifatnya 0. Anda mungkin tahu bahwa beberapa nilai statement, maksud saya untuk beberapa nilai memiliki lebih dari satu tipe data. Jadi dibaca di sini untuk fu adalah case 0. Dan jika saya coba seperti ini, maksud saya adalah jika mungkin seperti ini, string dan 0 lalu ini, saya save, saya kembali ke browser dan saya refresh, Anda bisa lihat juga tara. Jadi di sini ini dibaca empty oleh case 0 karena case 0 dalam switch seperti itu. Dan di sini ada tara. Maksud saya tada untuk eksekusinya.